gitu. Ya, ini jadi kan ini perjuangannya istilahnya itu bisa dikatakan lumayan berat gitu ya. Jadi bolak-balik dari Sunter ke Depok setiap hari, kemudian waktu masih kuliah dan seterusnya. Nah, selain tadi ada motivasi tersembunyi dari Mas Lukman gitu ya. Nah, ini saya masih di Mas Lukman dulu. Sebenarnya kalau ditanya-tanya gitu, manfaat yang diperoleh gitu ya ketika memutuskan kuliah, khususnya kepada yang sudah bekerja, itu apakah sebanding dengan effort yang dikeluarkan? Oke, Mas Muji, terima kasih. Kalau dari opini saya, pendapat saya merasakan manfaat langsung dan tidak langsung ya. Jadi manfaat langsung yang bisa saya ambil di sini, manfaat tidak langsung yang bisa saya ambil di sini ketika S2 mungkin pola pikirnya lebih berbeda ya ketimbang S1. Ketika S1 kita lebih kepada mengikuti apa yang menjadi kurikulum kuliah. Tapi kalau S2 tidak hanya sekedar kurikulum kuliah tapi lebih kepada ruang diskusi dan ruang untuk interpretasi sih, menginterpretasikan diri seperti apa, dan itu sangat bermanfaat untuk kehidupan pekerjaan saya yang sekarang gitu loh. Saya pikir bagaimana cara saya berdiskusi, memutuskan, dan bagaimana cara saya berkomunikasi itu dari S2 itu sangat bermanfaat karena gini Mas, ketika saya di S1 itu lebih banyak teman-temannya itu kita sepantaran, kurang lebih rata-rata seperti itu ya. Ketika S1 kita teman-teman yang kurang lebih tahun lahirnya sama, cuman ketika S2 kita berhadapan dengan teman-teman kuliah yang mungkin ada yang sudah berusia 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, dan ketika kita berdiskusi dengan mereka, maka pola pikir kita jadi kayak, oh iya ya ternyata seperti ini, dan pandangan orang tuh berbeda-beda gitu. Dan disinilah kemajemukan yang bisa saya ambil, itu membuat saya menjadi lebih saya merasa terbantu lah, terutama dalam 3 hal tadi, bagaimana saya memutuskan, bagaimana saya memikirkan, dan bagaimana saya berkomunikasi. Seperti itu. Untuk manfaat langsungnya, alhamdulillah tesis saya itu sempat dipakai di kantor walaupun cuma sebentar. Seperti itu sih Mas Muji. Jadi saya bikin satu policy atau bikin kebijakan yang ada di tesis saya coba usulkan ke VP saya waktu itu, dan itu sempat dipakai gitu. Jadi sempat dipakai walaupun cuma berapa lama ya, 1 tahun sampai 2 tahun, nggak nyampe 2 tahun sih, 1 tahun aja, tapi saya merasa ada seperti ya kesenangan tersendiri lah, kepuasan tersendiri, alhamdulillah. Jadi kayak ada manfaat langsung seperti itu sih, walaupun sebenarnya kalau kita bilang manfaat langsung itu tidak terlalu besar, tapi apa yang menjadi judul tesis saya udah sempat dipakai, ya saya pikir itu udah seperti penghargaan sendiri sih. Seperti itu sih Mas Muji. Oke, kalau misalkan benar nggak sih ada yang bilang ini kalau mau naik jabatan, naik pangkat harus sudah S2. Nah itu gimana kalau di tempat kerjanya Mas Lukman? Oh, kalau di tempat kerja saya memang melihat dari pendidikan ya Mas ya. Tapi kalau misalnya S1 staff, S2 asmen atau S3 enggak sih. Jadi di Pertamina Group itu kita tetap ketika seseorang naik itu dia harus ada yang namanya assessment dari perusahaan. Jadi ketika title-nya dia S1, S2, S3 itu sebagai faktor pendukung, tapi tidak sebagai faktor utama gitu Mas Muji. Ya, tapi saya tidak tahu ya di perusahaan lain seperti apa. Tapi kalau di kami di Pertamina Group ada seperti itu, peraturannya seperti itu. Saya pernah ketemu dengan Mas Andra dari Pertamina Persero. Beliau itu doktor dari ITB. Beliau itu dokter dari ITB, usia 29 tahun, tapi memang amanahnya sampai saat ini beliau adalah spesialis tenaga ahli gitu loh. Jadi serta-merta beliau dokter terus beliau langsung asmen atau manajer, tidak serta-merta juga seperti itu. Jadi ada beberapa tahap yang harus dilalui, dan tingkat pendidikan adalah faktor pendukung seperti itu. Bukan faktor utama sih. Faktor utama kita lebih melihat
kinerja yang bersangkutan, asesmen dia bagus atau tidak, kemudian masa kerja dia berapa tahun di tempat terakhir. Mungkin lebih kepada faktor-faktor utama yang seperti itu, Mas Muji. Ya, berarti lebih ke arah tadi investasi ke diri, mengubah Betul. cara pandang gitu ya, segala macam. Betul. Kalau nanti misalkan apa namanya ada jabatan naik atau enggak itu bonus lah ya kan gitu ya bisa dikatakan. Ya, seperti itu, Mas Muji. Oke, terima kasih. Kalau untuk Mbak Artika nih, nah kan kalau Mas Lukman ini kan masih stay gitu ya. Nah, ini kan untuk Mbak Artika ketika memutuskan untuk keluar negeri meninggalkan istilahnya itu yang sudah ada saat itu gitu. Nah, kemudian hadir di istilahnya itu tempat yang nggak kita tahu gitu kan nanti seperti apa, kemudian habis ini mau ngapain, nah itu bagaimana membayangkan hal yang istilahnya nggak pasti itu gitu. Ya nggak ada orang yang nggak suka kepastian, nggak suka nggak tidak pastian kan. Cuman kayak kalau aku amati sih dari teman-temanku yang udah kerja dan mau dari yang pengen kuliah lagi ataupun yang enggak, itu kan selalu ada titik kayak kita pengen grow tapi kayak mentok gitu loh. Jadi ada turning point, bukan turning point ya, apa ya istilahnya, kadang kita kayak istilahnya kayak kita climbing up the ladder kan, kita kayak naik tangga nih, kuliah naik tangga sampai selesai kuliah, atau kayak kerja kan, kalau kerja terutama sih kita kompetisi misalnya, atau mungkin ya menjenjang karir lah, mencari jenjang karir, tapi akan ada satu titik kayak bener nggak sih ini yang kita cari gitu, atau kalau enggak kok kayaknya mulai bosen ya, atau kayak gitu loh. Bahkan kalau aku yakin selalu ada titik itu, dan itu yang selalu aku dengar juga dari teman-teman yang lain yang mungkin udah PNS terus mungkin yang udah dosen sekian tahun lah di kampus yang sama atau gimana gitu. Jadi aku pikir mau resign atau enggak, atau mau tetap, misalnya katakanlah kemarinnya mau tetap di Tempo atau enggak, mungkin kalau aku lolos ke Jakarta jadi wartawan Jakarta sama juga nemunya. Jadi kenapa harus maksudnya gini ya, kalau sama-sama nanti ketemu apakah ini yang aku cari, ya udah loncat aja sekalian. Kalau aku mikirnya gitu sih. Jadi bukan ya, tetap aku mikir sih sebenarnya kayak ini udah mau selesai kuliah, nanti gimana ya, balik ke Indonesia kerja apa atau kemana ngapain gitu loh. Tapi kayak bukan berarti nggak dipikirin, tapi kayak ya nanti ya kan kemarin udah diprediksi bakal mikir kayak begini, jadi ya udah jalani dulu. Gitu ya, ada alternatif, cuman ya apalagi tambah pandemi ya, kayak semua serba semakin nggak pasti gitu. Tapi kayak ya udah dipikir satu-satu sih, bukan belakangan tapi dipikir satu-satu belakangan. Dan yang aku dapat selama kuliah dengan fokus kuliah di luar negeri, walaupun teman ke luar negeri juga bisa aja misalnya mau ke Jakarta, misalnya teman-teman kuliah di luar kota yang mungkin bukan zona nyamannya, itu pasti ada yang didapat kok, pelajaran hidup atau teman-teman baru atau apa lagi ya banyak lah hal-hal yang ternyata aku bisa ya begini gitu, ternyata aku bisa ya mencapai titik ini gitu, yang mungkin nggak bisa nggak bisa ditukar kurensinya dengan uang gitu loh. Iya. Gitu. Ini Milenial banget ya jawabanku. Ada ini pasti ada rencana dong, maksudnya setelah ini selesai itu mau istilahnya ya berkarir lanjutkan misalnya tetap di luar negeri atau mau kembali ke Indonesia. Ya ada alternatif sih. Ya sih ya. Tapi prioritasku mungkin mau balik dulu karena saya sudah hampir 2,5 tahun nih jadi Bang Toyib. Belum pulang sama sekali. Udah ditanyain ibu orang tua pulang dulu ya udah pulang dulu. Oke. Tapi ini maaf pribadi. Tapi sebenarnya lebih suka untuk bekerja di dalam negeri atau di luar negeri? Sebenarnya kalau dari sisi work life balance, jujur sih aku suka banget sih Swedia. Karena kayak sekarang misalnya aku bisa
bisa cycling ke hutan tanpa harus mikir pulau nuwun atau enggak sih. Maksudnya kalau di Indonesia kan serem banget ya kayak hutannya. Kalau di situ bisa semua orang bisa kemana-mana. Orang sangat mencintai alam, terus kayak bisa gampang gitu loh akses. Kalau sekarang paling corona ya bisa sesuka hati lah ke hutan kan, nggak perlu bisa physical distancing. Terus kayak orang itu sempat jadi asdos kan, course assistant di salah satu kampus. Itu kerasa sih lebih apa ya lebih ngerasa ini sih, lebih equal aja sih kalau kerja kerja di luar. Aku ngerasa seperti itu meskipun cuma part time. Cuman memang di bidangku aku realistis, jadi bidangku tuh agak susah sih. Kompetisinya tinggi banget di sini. Karena orang rata-rata kan udah S2. Jadi apa ya, persaingannya lebih lebih tinggi, terus apalagi aku berhubungan sama sektor jasa. Lebih ke apa ya, media kan harus menguasai bahasanya. Kalau di Swedia nggak bisa bahasa Swedia agak susah sih di bidangku ya. Di bidangku agak ini sih. Ya udah. Gitu. Oh iya. Makanya itulah. Oke. Jadi sebenarnya lebih tertarik ke tadi ya work life balance. Iya sih. Work life balance-nya lebih enak di sini. Tapi kenapa enggak gitu mewujudkan itu di Indonesia kan? Kalau misalkan. Nah, ya itu bisa lah. Maksudnya bukan versi yang persis sama mungkin work life balance yang rigid yang kalau di sini kan harus Jumat sore udah mati HP itu. Bodoh amat sama kerjaan kan. Tapi mungkin kalau di Indonesia mungkin lebih ke social life-nya sih yang balance. Maksudnya work social life balance mungkin yang bisa diterapkan mungkin. Nggak literally life as individual sebagai individu. Nggak se-ekstrim itu sih. Oke. Nah, ini pertanyaan dari saya yang terakhir, nanti habis ini kan disambung Q&A dari teman-teman yang sudah gabung di sini. Nah, dari tadi strugglingnya Mbak Artika, kemudian Mas Lukman. Nah, tadi juga sudah diberitahukan juga kepada kita semua tentang manfaat-manfaat yang diperoleh ketika kuliah lagi seperti itu. Nah, ini saya mau ke Mas Lukman. Kira-kira tertarik nggak sih untuk kuliah lagi? Oke, terima kasih Mas Muji. Kalau ditanya apakah tertarik untuk kuliah lagi, saya tidak akan berpikir dua kali untuk menjawab iya. Jadi saya pikir balik lagi kepada apa yang menjadi tujuan saya di awal, yaitu investasi. Saya pikir ya bukan berarti orang S2, S3 itu pintar-pintar, enggak. Saya pikir mereka S2, S3 karena mereka merasa kurang dalam ilmu pengetahuannya masing-masing. Jadi mereka terus mencari ilmu, terus belajar karena saya pikir tidak ada yang sempurna dan kita bisa berkembang ya kalau kita sendiri yang mau belajar. Jadi saya tidak akan menutup kemungkinan untuk tidak S2 lagi atau S3, bahkan kalau ada peluang suatu hari nanti saya pasti ambil. Seperti itu Mas Muji. Tapi maksudnya misalkan nih, kalau misalkan mau ambil S3 itu kan berbeda dengan S2 gitu. Iya. Artinya gitu. Nah itu istilahnya apakah tetap mau bekerja di bidang profesional atau tiba-tiba pindah ke ranah akademik? Kalau dari saya semua kemungkinan ada sih Mas, 50-50 karena kalau S3 mungkin lebih untuk terjun di akademik ya. Cuman saya nggak bisa bilang pasti saya ke akademik atau saya tetap di profesional. Saya nggak tahu itu ada di mana. Tapi yang jelas saya juga senang ngajar sih Mas. Ya saya berharap hari nanti apa yang pernah saya dapat bisa saya tularkan ke teman-teman yang lain sebagai sarana bahan belajar dan diskusi. Tapi saya pikir kalau untuk sekarang saya belum ada keputusan pasti di profesional atau bisa aja ke akademik. Saya pikir semua kemungkinan masih ada sih. Gitu, Mas. Oke. Kalau untuk Mbak Artika sendiri, gimana? Ini kalau dulu karena masih S2 kan karena pengen lanjut ngajar kan. Tapi setelah merasakan S2 di luar negeri kayak mikir S3 kayaknya nanti deh, kayak not now, kayak
karena berat, karena bidang ini lebih ke personal. Jadi kayak aku kan bidangku multidisiplin, jadi kayak aku kalau mau S2 lanjut S3 pun harus tahu nih mau fokus ke topik riset apa gitu kan. Dan aku merasa kayaknya aku belum menemukan apa ya sebenarnya aku pengen aku geluti selama 4 tahun atau 5 tahun ke depan kalau aku mau S3 kan, kayak ibaratnya mau stick on one topic untuk jangka waktu lama itu yang mana gitu loh, karena masih ini juga. Dan kalau aku ngeliat dari bidangku, beberapa orang sih yang aku kan satu grup riset kan tahu kan kayak ada penerimaan PhD student gitu 1-2 orang, terus aku ngeliat backgroundnya, pantesan keterima. Dia punya pengalaman di industri itu sampai udah ada yang 10 tahun apa pokoknya lebih dari 5 tahun lah. Jadi kayak wah, saya tidak bisa compete sama orang-orang begini kalau misalnya aku sendiri masih belum menemukan apa yang aku benar-benar konsisten riset. Jadi aku lebih tertarik buat S2 lagi mungkin kayak Mas Pujia mungkin. Kayak pengen ngelihat apa ya, pengen ngelihat apa sih istilahnya, apa ya, kayak masih pengen broad apa melebar ke bidang yang aku masih cari intersection lagi gitu loh, masih cari irisan-irisan lagi yang aku suka gitu loh antara media sama jurusanku waktu S1 dulu. Karena ternyata balik lagi ke S1, fokus bidang S1 kan desain grafis, graphic design. Kayak desain itu seru juga ya ternyata, dieksplor lagi gitu. Mau combine lagi sih. Masih pengen cari tahu. Oke, Gitu. berarti lebih tertarik S2 lagi. Tapi di Swedia atau mau ke yang lain lagi? Gak tahu. Ya mungkin pulang dulu ya. Ya intinya pulang dulu sih, kayak agak take a break, terus sambil ya pokoknya kalau yang ngajar lagi mungkin iya, tapi kalau dipaksa S3 mungkin dalam 2-3 tahun ke depan saya pusing kayaknya. Let's see.